Kata Allah dalam Al-Quran, wal mu'minin wal mu'minat. Orang yang pengen dapat ampunan, yang dengan ampunan itu akan memasukkan dia ke dalam surga, adalah orang yang punya iman dalam hatinya. Orang yang beriman. Islam doang gak cukup. Banyak orang yang KTP-nya Islam tapi gak beriman. Sholat ditinggal, puasa gak ngerjain, sholat Jumat ditinggalin, karena Islam buat dia hanya sekedar status, tapi gak ada keimanan dalam hatinya. Iman itu, Bu, harus kita jagain. Kenapa harus kita jaga? Karena kata ulama, iman ada 4 model. Yang pertama, al-imanu la yazidu wa la yankusu. Iman yang pertama yang nggak naik, nggak turun. Imannya begitu-begitu aja. Siapa yang punya iman model begitu, itu imannya para malaikat. Malaikat itu imannya nggak naik, nggak turun. Dari pertama diciptain sampai nanti hari kiamat, segitu-gitu aja imannya. Yang kedua, al-imanu yazidu wala yankus. Kalau yang pertama nggak naik, nggak turun. Yang kedua naik, nggak turun-turun. Iman siapa ini? Ini imannya para nabi, al-anbiya. Yang ketiga, iman yang turun, nggak naik-naik. Siapa yang punya iman ini? Ini imannya iblis. Iblis itu ketika diperintahkan Allah usjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Allah perintahkan sujudlah kepada Nabi Adam, semua bersujud kecuali iblis. Dia melanggar perintah Allah, dia menggoda Nabi Allah Adam dengan godaan untuk memakan buah khuldi, maka Allah Allah usir dia dari surga. Itu iblis. Yang keempat, al-imanu yazidu wa yankus. Iman yang naik, entar turun, entar naik, entar turun, entar naik, entar turun. Itu imannya siapa? Manusia. Jadi yang keempat tuh iman kita. Nah, jadi iman ada 4. Yang pertama, la yazid wa la yankus, nggak naik, nggak turun, iman malaikat. Yang kedua, yazid wa la yankus, naik, nggak turun-turun, imannya para nabi. Yang ketiga, yankus wa la yazid, turun, nggak naik-naik, imannya iblis. Yang keempat, yazid wa yankus, ntar naik, ntar turun, ntar naik, ntar turun. Itu adalah iman kita manusia. Maka PR kita, jagain iman kita sampai akhir umur kita. Jangan menggadai keimanan kita dengan urusan dunia. Sekarang ini orang gampang, Bu, menjual imannya gara-gara urusan perut, gara-gara urusan ekonomi. Maka kita nggak apa-apa, hidup kita sederhana dengan apa adanya, asal iman yang kuat dalam hati kita. Jagain iman kita. Nah, hadir ke majelis taklim seperti ini salah satu cara ngecharge iman. Kenapa demikian? Karena iman itu seperti handphone. Kalau dia lemah, harus di-charge. Iman kita kayak gitu. Kalau kita nggak datang-datang ke pengajian, nggak dengerin Quran, nggak baca Quran, nggak denger nasihat, lama-lama iman kita semakin turun. Begitu datang majelis, pulang dari majelis, baterainya full lagi. Ntar datang lagi ke majelis, diisi lagi. Ntar lama-lama pulang, turun lagi gitu. Jadi duduknya kita di majelis sebagai salah satu cara menjaga kualitas iman kita. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, idza madha 'alal mu'min arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuh. Kata Nabi, wahai Ali, kalau seorang beriman melewati 40 hari enggak duduk di majelis ilmu, Allah akan jadikan hatinya dia keras bagaikan batu. Li'annal ilma hayatul qalbi, karena ilmulah yang menghidupkan hati manusia. Kalau ibu kan alhamdulillah nggak sampai 40 hari, seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali
tahsin, Masya Allah, duduknya kita di majlis ilmu tujuannya untuk merefresh iman kita. Maka mudah-mudahan iman kita terpelihara, gak cuma lahirnya kita dalam beriman, hidup kita beriman, dan mudah-mudahan mati juga dalam keadaan iman. Amin ya Rabbal. Itu yang keberapa, Bu? Yang kedua. Jadi yang pertama Islam, yang kedua iman.